Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita nikmat Islam iman, yang memberi kita nikmat sehat sempat, memberi kita nikmat akal serta pikiran yang jernih untuk selalu dan selalu mencerna segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai sebuah nikmat, dan segala sesuatu yang gak enak di dalam kehidupan kita sebagai ujian kita untuk naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menghadapi itu semuanya kita membutuhkan ilmu, untuk menghadapi itu semuanya kita butuh pemahaman yang benar, untuk menghadapi itu semuanya kita butuh rasa-rasa yang indah agar kesemuanya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita senang dapat pahala, ketika kita sedih kita juga dapat pahala. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan ajaban min amril mu'min, sungguh indah perkara keadaan hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala, karena ketika dia mendapatkan nikmat dia akan bersyukur, gak lupa, gak foya-foya, gak melampaui batas, sehingga semuanya juga akan bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Begitu juga ketika dia bersedih, kena musibah, kena sakit atau segala sesuatu yang membutuhkan kesabaran, mereka akan bersabar sehingga itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terjadi di dalam kehidupan kita termasuk diantaranya adalah mempelajari ilmu haid, perkara tentang haid, menghadapi haid, nifas, istihadah, dan semua hal yang terkait dengan urusan para perempuan itu juga semuanya ada nilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya laki-laki sama perempuan itu sederajat. Laki-laki sama perempuan itu dalam hal menggapai ridhonya Allah Ta'ala itu sama-sama, cuman perbedaan di dalam cara saja. Karena Allah Ta'ala memang membagi agar dunia ini tetap dalam keadaan seimbang. Perempuan punya tugasnya, laki-laki punya tugasnya. Perempuan bagian menata apa yang ada di dalam rumah, ngopeni anak-anak, ngopeni keadaan rumah, menenangkan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Itu termasuk salah satu hal yang harusnya menjadi tugasnya para perempuan. Sedangkan bapak-bapak yang keluar, yang kerja, yang nyari duit, yang bersusah-susah, yang keringetan dan lain sebagainya, itu tugasnya bapak-bapak. Ketika para bapak-bapak pengen ngambil porsinya perempuan dan perempuan pengen ngambil porsinya laki-laki, di situ dunianya jadi gonjang-ganjing. Yang terjadi sekarang kan kayak gitu. Ibu-ibu emansipasi wanita. Kudu golek duit ya an, harus kerja, harus keluar. Kalau ada suami yang menghalang-halangi mereka bekerja, dianggapnya laki-laki patriarki dan lain sebagainya. Jadi pakai julukan-julukan yang serem-serem yang menganggap kalau dia itu harus dibebaskan. Bu, kalau jenengan kerja yang di rumah siapa? Gitu. Kalau semuanya perempuan, tapi kondisi Ustazah itu pengecualian. Kalau misalkan suaminya memang nggak mampu bekerja atau suaminya memang dalam keadaan sakit atau bagaimana, perempuan dituntut untuk keluar untuk menggantikan perannya laki-laki. Nah itu istilahnya itu keadaan-keadaan khusus. Keadaan-keadaan khusus. Tapi selama segala sesuatunya itu masih normal-normal saja, untuk jenengan hidup masih cukup, buat bayar SPP masih cukup, buat memenuhi kebutuhan rumah tangga masih cukup, maka jenengan sebisa mungkin memilih untuk memerhatikan pendidikan anak-anak yang jauh lebih penting untuk diperhatikan ketimbang cuman sekedar nyari duit. Karena sebenarnya rezeki itu kalau buat hidup insya Allah cukup. Tapi kalau dipakai untuk gaya hidup,
nggak akan pernah cukup. Nggih, jenengan mau punya gaji 2 digit, 3 digit, 4 digit, nggih. Nah, mau gajinya 1 jutaan, 20 jutaan, 10 jutaan, 100 jutaan sekalipun, kalau misalkan untuk gaya hidup nggak akan pernah cukup. Kalau kita dengarkan koruptor itu kan ngeri, sampai triliunan kayak di opo. Istilahnya uang segitu itu loh ditumpuk-tumpuk, ditoto-toto neng rekening. Apa? Apa? Kemudian apa? Yang dia rasakan ini apa? Cuman kepuasan diri saja. Cuman kepuasan kalau aku duit sakmene, padahal duduk duit dhewe. Mendingan sedikit tapi duit dhewe. Syukur-syukur lek akeh duit dhewe. Alhamdulillah. Kita masuk ke dalam pembahasan kita. Kalau minggu yang lalu kita bahas sekelumit kemarin itu tentang definisinya haid, tentang definisinya nifas, tentang definisinya istihadah. Maka minggu ini kita akan membahas tentang usia haid, usia perempuan di dalam keadaannya dia untuk mengalami haid dan menjadi pertanda kalau mereka ini masuk di dalam usia balik. Jadi untuk perkara haid ini saya ganti buku, Bu. Jadi bukan cuman pakai ini, bukan cuman pakai kitab Taqriratus Sadidah, tapi saya tambahkan dengan kitab kecil, namanya kitab Ibanah wal Ifadah, khusus bahas tentang ahkamul haid wan nifas wal istihadah, tentang haid, nifas, istihadah dan semua yang terkait dengan hal tersebut. Dan ini saya punya ringkasannya, itu di buku ini tulisannya kecil-kecil sekali. Saya mohon maaf kalau yang usianya 50 tahun ke atas kok cuwilik man saya ini. Ini dulu saya bikin buat anak-anak SD, Bu. Jadi saya dulu bikin buat anak-anak SD, buat anak-anak SMP. Saya ringkaskan dari kitab Ibanah ini. Kemarin saya cari filenya di laptop nggak ketemu, pengennya saya edit tak besarin. Tapi ternyata nggak ketemu. Ketemunya yang ini pun tinggal satu, tipe Kak Iis, kasirnya El Sagap niku. Ini ada namaku loh, ini gimana? Nggak apa-apa ditutupi. Jadi istilahnya tinggal ini aja yang saya temukan di lemari. Jadi saya minta sama Mbak Ira buat gandakan buat jenengan. Jadi kalau misalkan nggak terlalu kelihatan pakai keker, atau pakai kaca besar. Jadi untuk usia haid, fi hadzal daras sana tahaddath an sinil haid wa muddatihi wa alwani wa hukmul qudrah wa sufra wa damul ladzi tarahul hamil wa taqa'ul ladzi yatakhallal baina dima'ul haid. Jadi di dalam bab ini kita akan membahas, yang pertama kita bahas adalah tentang usia haid. Jadi manusia itu, Bu, diciptakan sama Allah Ta'ala bertahap. Mulai dari janin, setelah itu lahir jadi bayi, setelah itu jadi pertama marhalatul ula itu, setelah bayi lahir itu dinamakan dengan usia as-sobi. Sobi itu adalah umur biasanya 7 tahun ke bawah. 7 tahun ke bawah itu namanya sinus sobi, usia anak kecil yang istilahnya nggak bisa dikasih materi apapun dari perkara-perkara agama. Kalaupun misalkan kita ngasih pembiasaan kepada mereka, itu sifatnya bukan pelajaran, tapi sesuatu yang kita masukkan kepada mereka tanpa mereka sadari. Nanti di atas usia 6 tahun, 7 tahun baru namanya usia mumayyiz. Mumayyiz itu biasanya sudah bisa membedakan segala sesuatu, bisa cebok sendiri, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa membedakan antara yang enak bisa untuk dimakan ataupun yang tidak. Seperti ketika Fir'aun melakukan sesuatu kepada Nabi Allah Musa, karena Fir'aun ini dalam keadaan ketakutan, takut istananya, takut kekuasaannya ini bakalan dirampas oleh satu orang anak laki-laki dari Bani Israel, sehingga dia bikin peraturan di mana setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Ketika itu, tahun itu juga kan Nabi Allah Musa ini masuk ke rumahnya Fir'aun, masuk ke dalam istananya Fir'aun, dikintirne sama ibunya, diambil sama istrinya Sayyidah Asia, akhirnya hidup di dalam istananya Fir'aun. Pertama Fir'aun ketika melihat Nabi Musa masih kecil ini juga ketakutan, jangan-jangan dia yang akan meruntuhkan kekuasaanku.
Tapi kalau memang dia ini akan meruntuhkan kekuasaanku, sudah pasti dia ini adalah anak yang cerdas luar biasa. Sudah pasti punya kepintaran yang di atas rata-rata. Akhirnya Fir'aun ngambil dua hal. Yang di sebelah kanannya itu jamrah, areng yang dinyalakan. Sebelah kirinya ada tamar, kurma, ada buah kurma. Kurma itu kan warnanya hitam, nggak menarik. Kalau misalkan anak kecil ditawarin permen sama kurma, kira-kira milih mana? Permen. Jadi kurma itu nggak menarik. Maka Fir'aun ini manggil Nabi Musa, masih kecil, masih usianya masih setahun, masih jalan timik-timik, dipanggil sama Fir'aun, dihadapkan di dua perkara tersebut. Anak kecil pada umumnya biasanya kalau melihat antara jamroh ini kayak misalkan jenengan lihat kembang api, keluar percikan-percikan apinya. Setelah itu ada kurma. Biasanya anak kecil pasti bakalan ngambil jamroh, pasti ngambil bara. Kalau dia anak pinter, yang diambil adalah kurma. Maka dikatakan ketika Nabi Musa dikasih pilihan dua hal tersebut, beliau tangannya ini sudah mau ngambil kurma. Tapi dikatakan Allah Ta'ala ngirimkan malaikat untuk mindahkan tangannya Nabi Musa sehingga ngambil jamroh. Bukan cuma diambil jamroh tersebut, bahkan dimasukkan ke dalam mulutnya, yang sampai bikin lidahnya Nabi Musa ini pelat. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu diceritakan beliau mintanya sama Allah Ta'ala, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, ya Allah gampangkan urusanku, dan lepaskan ikatan yang mengikat di dalam lidahku agar orang-orang ini memahami apa yang aku ucapkan. Nah, itu yang beliau minta. Kenapa? Karena memang lidahnya beliau pelat. Jadi ada huruf-huruf yang nggak bisa diucapkan sama Nabi Musa secara benar. Dan beliau minta sama Allah Ta'ala biar diizinkan saudaranya ini bantuin di dalam dakwah. Wa Haruna akhi. Ya Allah, kirimkan bersamaku Harun saudaraku, huwa afsahu minni lisanan. Dia adalah orang yang lebih fasih dari aku di dalam berucap. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi Allah Musa. Nah, jadi istilahnya anak kecil di bawah 7 tahun itu biasanya nggak bisa bedakan antara mana yang bisa dimakan, mana yang nggak bisa dimakan. Mana yang bisa dimakan, nggak ngerti dia menaruh sesuatu di tempat yang nggak selayaknya dan lain sebagainya. Ojo diseneni, Bu. Kalau anak di bawah usia 6 tahun, 7 tahun melakukan hal-hal yang aneh-aneh, ya memang mereka di usia itu. Dan otaknya berkembang ketika itu. Otaknya berkembang ketika itu. Jangan jenengan seneni. Masih umur 5 tahun sudah suruh makan rapi, kakek sendok karo garpu. Enggak bisa dia. Enggak bisa. Jangan diulangi melayu rono, melayu rene. Memang usianya seperti itu. Nah, nanti usia 6 tahun, 7 tahun sudah mulai bisa rapi. Sudah mulai bisa rapi. Nah, jadi sobi itu di bawah usia 6 tahun, 7 tahun. Nanti setelah itu 7 tahun ke atas itu, nah itu kita sudah bisa masukin ini. Diajarin ngafalin Quran bisa, diajarin benerin sesuatu, nata kasurnya sendiri dan lain sebagainya, itu sudah bisa. Pendidikan agama sudah harus dimulai dengan formal. Jadi sudah boleh jenengan seneni, jenengan tegur, didisiplinkan dan lain sebagainya bisa. Sampai kapan? Sampai usia 9 tahun. Nah, nanti batasannya itu di usia 9 tahun. Ketika di bawah usia 9 tahun, dia melakukan apapun gak dicatat sama Allah Ta'ala. Katanya Nabi Muhammad, rufi'al qalam an thalath. Jadi setiap dari kita ini punya kolamnya masing-masing, punya pulpennya masing-masing yang akan nulis setiap hal yang berkaitan dengan kita. Jenengan ngaji noleh kanan noleh kiri dicatat, Bu. Bukan Ustaz Amina sing nyatet, malaikat sing nyatet. Nggih. Jenengan ngantuk, ibu iki ngaji karo ngantuk, nggih. Tekluk. Nah, misalkan gitu. Dicatat semuanya, nggih. Bahkan setiap ucapan itu dicatat sama para malaikat. Tapi ada 3 golongan yang catatan bukunya itu belum ada sama sekali. Nggih. Yang pertama adalah as-sabi hatta yablugh. Anak kecil sampai dia masuk usia balik. Sampai dia masuk usia balik. Batasannya mana? Nah,
ini nanti 9 tahun ke atas. Nah, itu batasan usia balik. Anak kecil sampai dia itu balik. Setelah itu orang gila sampai dia itu sadar dari kegilaannya. Orang gila itu nggak ada catatan buruknya, catatan baik nggak ada, catatan buruknya nggak ada. Terus mlebu teng pundi nanti Ustazah? Surga apa neraka? Surga. Orang-orang gila itu nanti bakalan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, tapi nggak punya derajat di dalam surga. Tapi ojo melek dadi wong tak dadi wong gendeng ae lah mlebu surga. Ta'udzubillahi min dzalik. Jadi orang gila yang memang dari asalnya gila loh bukan gila yang dibuat-buat, gue hilang stres gila. Nah, itu setelah gila nggak dicatat, tapi sebelum gila ya pak nggak dicatat. Nah, ini kalau yang memang asli dari kecil, memang kena penyakit mental seperti itu, dia sampai dewasa, maka nggak ada catatan buruk, nggak ada catatan baik buat mereka. Mereka masuk surga tapi nggak bisa milih derajat di dalam surga. Mereka masuk surga selamat tapi nggak bisa milih derajat-derajat yang ada di dalam surga. Nah, nanti yang ketiga an-naim hatta yastaiqid. Orang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur jadi dengan merem itu, nah itu mulai itu nggak ada catatan amal itu nggak ada. Sampai kapan? Sampai bangun tidur. Makanya bojone ojo disidang. Kalau sampai mimpi, di dalam mimpinya ngomong sesuatu misalkan, nyeluk mantane pas kumpul, bangun tidur langsung disidang. Kenapa maksudnya? Dia sendiri nggak ngerti bu. Dia sendiri nggak ngerti kenapa kok mimpi sampai ngomong seperti itu. Karena apa? Orang tidur itu nggak ada catatan buruknya, nggak ada catatan kebaikan. Cuman kalau untuk tidur, misalkan dia niatkan untuk niat-niat yang baik, dapat pahala. Kalau dia niatkan niat-niat ya tidak ada niatnya, maka tidak dapat apa-apa. Tapi kalau niatnya niat untuk melakukan kebaikan, ya seperti yang dikatakan sama para sahabatnya Nabi, beliau mengatakan saya berniat fi manami, di dalam tidur saya seperti apa yang saya lakukan ketika saya bangun. Ya Allah, saya tidur biar ngajinya nggak ngantuk. Ya Allah, saya tidur biar tidur awal biar nanti bisa bangun malam. Ya Allah, saya tidur siang untuk mengistirahatkan badan biar emosinya nggak meledak-meledak. Nah, itu nanti dapat pahala. Tapi kalau nggak diniatin nggak dapat apa-apa. Kalau diniatin buruk Ustazah, dapat dosa juga. Dapat dosa. Nah, jadi orang tidur itu nggak ada catatan, orang gila juga nggak ada catatan, anak kecil juga nggak ada catatan. Jangan sampai Gusti Allah nggak mencatat mereka, jenengan malah nyatet. Peraturan 1, peraturan 2, peraturan 3, kalau enggak dihukum. Anak masih umur 9 tahun ke bawah enggak bisa bu. Mereka itu bukan orang dewasa terperangkap di dalam badannya anak kecil, bukan. Ya pancen sik cilik, awake cilik, pikirane cilik. Yang tugasnya kita orang tua adalah mendewasakan mereka dengan pikiran-pikiran yang salimah, dengan pikiran-pikiran yang selamat, dengan mental yang selamat, dengan akidah yang selamat, dengan akhlak yang selamat. Itu tugasnya orang tua. Jadi di sini pertama yang akan kita bahas adalah usia haid. Jadi anak perempuan di usia 9 tahun, kalau jenengan punya anak perempuan atau cucu perempuan sudah hampir masuk usia 9 tahun, itu harus sudah waspada, harus sudah hati-hati, sudah harus diajarin pakem-pakemnya orang haid. Bukan cuma tentang caranya pakai pembalut, caranya nyuci pembalut dan lain sebagainya. Bukan cuma tentang perkara itu, tapi tentang hukum-hukumnya haid. Hukum-hukumnya haid mereka paling tidak sudah tahu secara global. Jadi usia haid ini minimal berapa? Usia haid itu minimal adalah 9 tahun qamariyah takribiyah. Qamariyah takribiyah. Berapa itu? 9 tahun qamariyah. Pakai umur qamari, bukan syamsi. Pakai umur hijriyah, bukan pakai umur masehi. Jadi pakainya usia hijriyah.
Jadi pakai bulan yang Muharram, Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah niku. Nggih. Perbedaannya nggak banyak sama umur Masehi. Biasanya cuman setiap tahunnya itu ada perbedaan 12 hari. Nggih. 12 sampai 11 hari. Nah, itu setiap tahunnya. Nggih, setiap tahunnya itu ada perbedaan 11 sampai 12 hari. Banyakan istilahnya biasanya usia Masehi itu lebih muda dibandingkan usia Hijriyah. Jadi masih lebih gampang tua kalau kita pakai umur Hijriyah. Nabi Muhammad SAW itu meninggal usia 63 tahun. 63 tahun pakai hitungan Hijriyah. Kalau pakai hitungan Masehi usianya beliau 60 tahun. Jadi ada perbedaan sekitar 3 tahun. Setiap 30 tahun berbeda 1 tahun. Setiap 20 tahun Setiap 20 tahun ada perbedaan 1 tahun. Usianya Nabi 60 tahun, berarti kalau usia Hijriyah nambah 3 tahun, 63 tahun. Jadi di sini usianya dia 9 tahun Qamariyah. Jadi harusnya dititeni. Anak saya lahirnya tanggal berapa, tahun berapa, Masehinya. Nah, Hijriyahnya tanggal berapa, tahun berapa. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itu sekarang juga gampang pakai aplikasi-aplikasi gitu, gampang untuk dideteksi. Jadi pakainya 9 tahun Qamariyah. Setelah itu bukan tahdidiyah tapi takribiyah. Ada 2 perbedaan. Kalau umur untuk usianya mereka di dalam keluar mani itu Qamariyah tahdidiyah 9 tahun pas. 9 tahun pas. Jadi misalnya lahirnya tanggal 1 Muharram, maka 9 tahun kemudian di tanggal 1 Muharram usianya adalah 9 tahun Qamariyah tahdidiyah pas. Nah, tapi kalau untuk usia haid bukan pakai tahdidiyah tapi pakainya Qamariyah takribiyah. Takribiyah ini seberapa? Takribiyah ini adalah masa di mana mereka bisa kena 1 kali haid, 1 kali suci. Nah, 1 kali haid, 1 kali suci. Suci minimal adalah 15 hari. Haid minimal adalah 1 hari. Jadi di total 16 hari. Jadi gampangnya usia haid minimal itu adalah 9 tahun kurang 16 hari. Nah, kalau ada anak usia 9 tahun kurang 16 hari dia keluar darah, maka darahnya itu dianggap sebagai darah haid. Tapi kalau dia keluar di bawah usia 9 tahun kurang 16 hari, yang sebelum 16 hari dianggap istihadah, yang setelah kurang 16 hari dianggap sebagai haid. Nah, jadi usianya adalah 9 tahun Qamariyah takribiyah, 9 tahun kurang 16 hari. Kalau dia keluar darah sebelum 9 tahun kurang 16 hari, darah itu bukan dianggap sebagai darah haid. Bukan dianggap sebagai darah haid dan juga belum menunjukkan kalau dia ini anak yang balik. Nah, belum balik. Anak umur 8 tahun keluar darah misalkan. 8 tahun sudah keluar darah. Berapa hari keluarnya? 5 hari. Nah, ini namanya adalah dam fasad, darah rusak. Dia belum dianggap sebagai anak yang balik, masih anak kecil. Tapi kalau misalkan usianya 9 tahun kurang 16 hari, maka keluar darah. Maka yang kurang 16 hari ini dianggap sebagai haid, yang sebelumnya dianggap sebagai istihadah. Saya kasih contoh, biar ada bayangan. Jadi misalkan ada anak umurnya 9 tahun kurang 16 hari. Jadi 9 tahun kurang 16 hari dia keluar darah. Berapa lama keluarnya? Keluarnya selama 7 hari. Keluar darah selama 7 hari. Setelah itu di sini di tanggal ini dia umur 9 tahun pas. Ini 9 tahun kurang 16 hari keluar darah. Selama 7 hari menjelang itu dia baru setelah itu dia berumur 9 tahun. Gimana ini 7 hari ini dianggap sebagai darah apa?
dianggap sebagai darah haid. Kenapa kok seperti itu? Karena 7 hari ini keluar di masa yang memungkinkan dia untuk mengalami haid, yaitu 9 tahun kurang 16 hari. Ya, 9 tahun kurang 16 hari. Tapi kalau misalkan gini, ya, dia umur 9 tahun, keluar darah. Sebelum 9 tahun ini keluar darah di usia 9 tahun kurang 30 hari. Nah, sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke-9 keluar darah. Berapa lama keluarnya? Keluar darah selama 7 hari. Keluar darah selama 7 hari. Gimana ini saudara, hukumnya gimana? Bukan dianggap haid, tapi semuanya dianggap sebagai istihadah. Nah, dan dia belum dianggap sebagai anak yang baligh. Walaupun misalkan nanti setelah 9 tahun tidak keluar lagi, umur 10 tahun belum keluar, 11 tahun belum keluar, tapi dia pernah keluar 7 hari di umurnya 9 tahun kurang 30 hari. Nggak apa-apa, ini tetap tidak bisa dianggap sebagai haid karena usianya belum mencapai usia minimal. Jadi kalau misalkan 9 tahun kurang 16 hari dia keluar, maka bisa dianggap haid. Tapi kalau sebelum itu, maka tidak bisa dianggap sebagai haid. Saya kasih contoh lagi. Ada lagi anak umur 9 tahun kurang 20 hari. Tadi 9 tahun kurang 20 hari dia keluar darah. Berapa lama keluarnya? Saya keluar selama 10 hari. Saya keluar darah selama 10 hari. Gimana ini kita menghukuminya? Yang kurang 16 hari dianggap sebagai haid, yang sebelum 16 hari dianggap sebagai istihadah. Kalau 20 hari dia keluar selama 10 hari, berarti kan ada waktu 10 hari yang dia masuk di usia 9 tahun kurang 16 hari. Oke toh? Nah, berarti yang 4 hari adalah istihadah, yang 6 hari adalah haid. Yang 4 hari adalah istihadah, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Nah, nanti yang 9 tahun kurang 16 hari, nah ini sudah masuk usia haid. 4 harinya istihadah, 6 harinya adalah haid. Paham? Oke. Jadi usia minimal haid adalah 9 tahun kurang 16 hari. Kalau maksimal haid itu tidak ada batas maksimal. Selama perempuan itu masih hidup, maka dia masih bisa mengalami haid. Itu di madhabnya Imam Syafi'i. Walaupun di madhabnya Imam Hambali ada maksimal usia haid yaitu 50 tahun. Tapi ini di madhab yang lain. Itu 50 tahun yang keluar darah di atas 50 tahun dia tidak dianggap sebagai haid, disuruh tetap sholat. Tapi kalau di madhabnya Imam Syafi'i, usia 50 tahun itu masih bisa mengalami haid. Sampai kapan? Sampai tutup usia. Sampai dia meninggal usia 90 tahun keluar darah, haid. Usia 70 tahun keluar darah, haid. Usia 80 tahun keluar darah masih dianggap sebagai haid. Walaupun mayoritas orang itu biasanya sudah berhenti haid di usia di atas 62 tahun. Nah, ini dari surveinya para ulama, itu perempuan rata-rata di atas 62 tahun sudah berhenti haidnya. Tapi kalaupun misalkan masih ada, ya tetap dianggap sebagai haid. Kalau di madhabnya Imam Syafi'i. Di madhabnya Imam Syafi'i. Jadi ini ya, untuk usia minimal haid itu adalah 9 tahun kurang 16 hari. Kalau keluar sebelum itu tidak bisa dianggap sebagai haid, dan itu tidak membuat anak itu dianggap sebagai anak yang baligh. Tapi kalau keluarnya di atas 9 tahun kurang 16 hari, maka darah itu tadi sudah bisa dianggap sebagai darah haid. Jadi patokannya 9 tahun qamariyah takribiyah. 9 tahun qamariyah takribiyah. Setelah itu tanda-tandanya baligh. Anak-anak di usia ini 9 tahun sampai 15 tahun. Itu adalah masa rawan.
Masa rawan yang kita itu harus sangat memperhatikan mereka. Kalau punya anak laki harus ditanya. Kalau anak perempuan biasanya keluar darah mesti bengok, gitu. Bengok yang keluar darah. Tapi kalau anak laki biasanya menang. Biasanya diam-diam aja dia. Kalau keluar mimpi basah atau keluar mani itu mereka diam-diam aja. Nggak mau ngomong sama orang tuanya. Padahal itu adalah tanda yang kedua ini adalah tanda mereka itu masuk di dalam usia balik. Jadi kudu ditekoni. Kenapa kok harus ditanyain Ustazah? Karena banyak hal yang berkaitan dengan dengan baliknya anak ini, banyak hal yang berkaitan. Balik itu apa sih? Balik itu apa sih? Balik itu adalah wusulusin ilat takalif. Nyampeknya usia di mana semua hal yang menjadi kewajibannya manusia sudah menjadi tanggungannya dia sendiri. Jadi usia balik itu adalah usia di mana ketika dia mencapai usia tersebut, semua hal yang berkaitan dengan kewajiban manusia itu menjadi kewajiban mereka secara pribadi. Min sholatin wa saumin, termasuk diantaranya yang disebutkan di sini yang menjadi kewajiban pribadi mereka adalah sholatnya mereka, puasanya mereka, hajinya mereka, umrohnya mereka. Nah, itu semuanya sudah ada di tanggungan mereka masing-masing. Maksudnya apa? Kalau mereka haji di usia tersebut, hajinya sudah haji yang menggugurkan kewajiban. Tapi kalau di bawah usia balik, jenengan berangkat haji ngajak anaknya umur 8 tahun, ngajak anaknya umur 7 tahun, atau kalau haji sulit umroh misalkan. Mereka umroh umur 8 tahun, umur 7 tahun. Gimana ini? Apakah umrohnya sudah gugurkan kewajiban mereka? Belum. Nabi Muhammad ketika ada ibu-ibu bawa bayinya digendong, nanya sama Rasul, "Ya Rasul, anak ini mau tak ajak haji?" Katanya Nabi Muhammad, "Iya, nanti yang niatkan mikotnya kamu, nanti yang nahalulkan dia kamu." Berarti diajak tawaf ya Rasul, ajak tawaf, ajak sa'i, ajak melakukan semua ritualnya haji. Wukuf di Arafah ajak, habis itu di Mina, di Musdalifah ajak semuanya. Semuanya boleh kamu ajak ke tempat-tempat tersebut. Nanti yang niatkan niatnya kamu, yang nahalulkan juga kamu. Setelah itu katanya perempuan tersebut, "Kalau gitu kewajibannya dia sudah selesai ya Rasul." Katanya Nabi, "Enggak. Nanti kalau sudah balik hajikan lagi." Nanti kalau sudah balik hajikan lagi. Itu berarti apa? Hajinya anak kecil itu sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Hajinya anak kecil itu sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Sama kayak sholat. Sholatnya anak kecil itu sah, tapi nggak wajib bagi mereka. Puasanya anak kecil itu sah, tapi tidak membuat, istilahnya mereka ini belum dapat kewajiban puasa. Kalau misalkan jenengan sholat mau jamaahan sama anaknya, kalau mereka di atas usia balik, kalau mereka di atas usia balik, maka sudah pasti ini adalah sholat yang sah. Tapi kalau di bawah usia balik, kita harus melihat dulu, ini anaknya sudah mumayyizah apa belum mumayyizah, sudah bisa yang kalau anak laki-laki yang perlu diperhatikan, sudah sunat apa belum, sholatnya fatihahnya sudah benar apa belum, wudunya sudah benar apa belum. Kalau tiga-tiganya ini sudah bisa dia, maka anak laki-laki itu yang jadi imamnya jenengan, dan sholatnya jenengan sah. Dia sudah bisa nanggung sholatnya makmum. Kenapa? Karena sudah bersih secara menyeluruh, dan dia sudah paham tentang rukun-rukun sholat yang batalin sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau jenengan makmuman sama anak di bawah usia 6 tahun, anak ini gak bisa nanggung sholatnya jenengan. Cuman sekedar ya wes kakak yang jadi imam, anak usia 5 tahun jenengan suruh jadi imam, nggak apa-apa. Nah, kakak yang jadi imam, tapi pada hakikatnya jenengan sedang sholat sendirian. Kenapa? Karena dia nggak bisa nanggung apa-apa dari kita.
belum masuk usia balik. Jadi yang namanya balik itu wusulusin ilat takalif, nyampenya waktu di mana mereka ini semua yang menjadi kewajibannya orang-orang mukallaf sudah ada di tanggungan mereka sendiri. Min sholatin wa saumin wa hajjin wa ghairiha illal zakah, kecuali zakat. Kalau zakat kita sempat bahas masalah zakat. Zakat ini itu tidak ada syarat dewasa di dalamnya, nggak ada syarat balik di dalamnya. Kalau sampai ada anak kecil punya harta di atas usia di atas nisab, di atas 85 gram emas, maka dari hartanya itu juga wajib untuk dibayarkan zakatnya. Ketika mereka baru lahir bahkan juga sudah wajib untuk membayar zakat fitrah. Untuk syariat-syariat selain zakat, maka itu baru berlaku setelah mereka masuk usia balik. Setelah masuk usia balik. Kalau belum, maka itu masih istilahnya ibadahnya mereka sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban bagi mereka. Jadi yaksid bil bulugh asin allati idza balagha as-sabi ay dzakaran aw untha asbah ahlan li tawjihil khitab ilaihi bit takalif syar'i min salatin wa shaumin wa hajjin wa ghairiha. Terus tanda-tandanya balik ini ada 3 macam. Satu khusus untuk perempuan, yang lainnya itu yashtariku fihin nisa war rijal. Laki perempuan bisa mengalami dengan 3 hal tersebut. Yang pertama apa? Yang pertama haid. Yang haid ini khusus untuk perempuan. Kalau ada anak laki kok keluar darah, berarti infeksi. Bukan haid, gak mungkin anak laki haid. Jadi kalau untuk haid itu khusus untuk anak perempuan di usia 9 tahun kurang 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari. Setelah itu yang kedua adalah khurujul mani, keluarnya mani. Ini yang harus kita hati-hati. Keluar mani ini bisa menjadi tanda balik bagi anak laki-laki ataupun perempuan di usia 9 tahun pas. Jadi kalau ada anak usianya 9 tahun lebih, dia sudah masuk usia 9 tahun pas, itu kok keluar mani, mau laki-laki ataupun perempuan, mereka sudah dianggap sebagai anak yang balik. Yang bahaya itu tadi. Biasanya kalau anak haid itu bengok, lek anak keluar mani mesti menengan. Mesti malu dia. Loh, kok kasurku basah? Nggak ngompol tapi kok basah. Ini berarti ibu yang harus atau orang tua yang harus ngambil tindakan di situ. Oh, berarti kakak sudah besar, harus mandi besar. Kalau mau sholat harus mandi dulu, diratakan air ke seluruh badan. Itu anak laki ataupun anak perempuan. Apalagi di zaman sekarang ini tontonannya nggak karu-karuan, yang dilihat nggak karu-karuan, yang internet dan juga media sosial itu begitu menyeramkan. Bisa jadi mereka ini sudah pernah. Jadi kalau khurujul mani ini nggak harus ketika tidur, keluar mani ini nggak harus ketika tidur. Ketika terjaga pun kalau misalkan keluar mani itu sudah dianggap sebagai anak yang balik. Mau laki mau perempuan sama aja. Dia belum haid Ustazah. Anak perempuan saya belum haid, tapi sudah pernah keluar mani. Umur berapa Bu? Umur 9 tahun. Ya sudah, berarti dia sudah balik. Anak laki keluar mani, keluar mani umur berapa? 9 tahun. Ya sudah, berarti dia adalah anak yang sudah balik. Tapi kalau di bawah usia 9 tahun masih belum dianggap sebagai balik. Jadi kalau untuk khurujul mani binisbah lidzakar wal untha litis'i sinin qamariyah, untuk umur 9 tahun pas. Lalu yang ketiga istikmalu khamsa asyrata sanah qamariyah tahdidiyah idza lam yahsul ma sabaq. Yang ketiga adalah kalau misalkan mereka enggak mengalami haid, juga enggak mengalami keluar mani, maka mereka balik dengan masuknya umur 15 tahun pas. Tapi ini jarang sekali. Jarang sekali. Jadi jarang ada anak yang balik dengan usia 15 tahun. Rata-rata kalau enggak haid ya keluar mani.
Kalau haid dan juga keluar, wallahu a'lam bishawab.